Oke, jadi kisah ini dikirim sama mama kita yang bernama Onsa dari Surabaya, Jawa Timur. Halo Onsa. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 60-an dan dialami oleh neneknya yang kita sebut aja namanya Nenek Asih. Dan tanpa mengurangi rasa hormat juga, aku akan langsung menyebut dengan namanya aja, Wak ya. Nah, jadi ceritanya pada masa itu Asih ini sudah berumah tangga, Wak, dengan seorang prajurit angkatan laut yang bernama Jaka. Nah, karena tuntutan profesi, Jaka ini dipindah tugaskan ke Surabaya, Wak. Jadi, ya udahlah itu Asih sama 4 anak mereka yang waktu itu masih kecil-kecil ikut pindahlah itu ke sana juga. Nah, selama di Surabaya, Asih sama Jaka ini sepakat untuk sekalian beli rumah aja, Wak. Jadi nggak ngontrak atau tinggal di rumah kerabat gitu atau di rumah dinas juga enggak. Mereka mau beli rumah. Nah, lalu mereka mulai survei-survei rumah lain, Wak, sampai akhirnya ketemu sama satu rumah yang cocok. Dari segi harga, ukuran, kondisi bangunan dan juga akses jalanannya semua oke, Wak. Tapi ada satu hal yang masih ngeganjel di hatinya si Asih, yaitu wilayahnya masih sepi kali. Asih bilanglah ke Jaka, "Mas, ini kira-kira aman nggak ya kalau kita tinggal di sini? Di kompleks ini baru ada 3 rumah aja loh, Mas, termasuk rumah ini. Selebihnya cuma kebun. Pas di belakang rumah ini ya ada sungai sih, tapi di seberang sungainya cuma ada kebun lagi. Kita nggak punya banyak tetangga, Mas, kalau tinggal di sini," kata Asih. Jaka jawab, "Sekarang emang masih sepi yang, tapi namanya juga kompleks hunian, lama-lama juga pasti nanti bakal ramai. Kita sabar dulu aja lah. Nanti pasti banyak kok yang tinggal di sini," kata Jaka. Nah, terlepas dari lingkungannya yang sepi, Wak, rumah ini tuh sebenarnya punya banyak sekali poin plus. Salah satunya yaitu udah punya sumur sendiri. Pada masa itu kata nenek aku Nadia, kebanyakan orang-orang tuh masih ngambil air itu langsung ke sungai. Jadi walaupun tepat di belakang rumahnya itu juga ada sungai yang airnya juga bening, tapi tetap repot kan kalau setiap kali butuh air mereka harus turun dulu ke sungai ngambil air habis itu masuk rumah lagi, kan repot. Jadi keberadaan sumur itu tentu akan sangat membantu kegiatan mereka sehari-hari. Dan selain itu sumurnya ini, Wak, juga dibangun di dalam ruangan khusus yang punya pintu juga. Kan biasanya sumur ini kan dibangun di ruangan terbuka ya kan, Wak. Letaknya ini di antara dekat kamar mandi, dapur atau juga ruang cuci. Nah, sumur yang ada di rumah ini beda, Wak. Tempatnya itu terpisah di satu ruangan sendiri. Nah, di ruangan itu mereka juga bisa untuk nyuci baju, nyuci piring gitu loh. Nanti kalau misalnya udah selesai, pintunya bisa dikunci lagi. Tentu ini jadi pertimbangan penting kali karena waktu itu keempat anak mereka kan masih kecil-kecil. Kalau sumurnya ini berada di ruangan terpisah yang bisa dikunci pula pintunya, ini kan akan meminimalisir kemungkinan anak-anak mereka nyebur atau kepleset ke sumur waktu lagi main ya kan, jadi bisa lebih aman lah gitu. Nah, akhirnya dengan semua pertimbangan tadi mereka akhirnya mantap untuk membeli rumah itu. Lalu nggak lama kemudian mereka sekeluarga pun mulai pindahlah ke sana. Nah, kebetulan Asih ini punya 2 adik laki-laki, Wak, yang juga mau sekolah di Surabaya. Beda usia antara Asih sama adik-adiknya ini cukup jauh. Waktu itu adik-adiknya masih SD. Karena mau sekolah di Surabaya, ya udah sekalian aja adiknya ini pun diajak untuk tinggal sama mereka di rumah baru itu. Jadi walaupun memang lingkungan di sekitar rumah itu masih sepi, paling enggak suasana di dalam rumah tuh cukup ramai ya kan. Jadi ada Asih, ada Jaka, ada 4 anak mereka dan ada 2 adiknya si Asih. Jadi total kan ada 8 orang yang tinggal di situ tua. Kan ramai kan jadinya. Dah, akhirnya mereka mulailah tinggal sama-sama di rumah baru ini. Nah, Asih ini, Wak, punya kebiasaan bangun tengah malam buat sholat tahajud dan juga beres-beres rumah. Kebiasaan itu masih Asih lakukan pas dia udah pindah ke rumah baru ini juga. Tapi siapa sangka kalau dari sinilah serangkaian kejadian horor mulai terjadi ya. Jadi ceritanya suatu malam habis sholat tahajud, Asih ini lanjut cuci piring di ruang sumur itu. Posisinya Asih duduk di bangku kecil yang disebut dingklik itu dia nyuci. Nah, pas lagi nyuci, Asih tuh ingat ada satu piring kotor yang ketinggalan di atas meja dapur. Asih pun berdirilah mau ngambil si piring itu. Tapi pas baru aja dia berdiri dan balik badan, dia ngerasa macam ada yang ngeliatin dia dari arah sumur. Pas si Asih nengok, nggak ada siapa-siapa, Wak. Saya bilang, "Oh, perasaan aku aja mungkin ya," kata si Asih. Dah, Asih lanjutlah jalan lagi. Tapi pas baru aja melangkah, lagi-lagi Asih ini ngerasa macam ada yang ngawasin dia dari belakang tuh loh. Di situ Asih nggak takut, Wak. Yang ada dia malah penasaran. Memang dasarnya si Asih ini orang pemberani juga. Nah, terus tanpa nengok ke belakang, Asih ini berusaha untuk kayak ngintip dari ekor mata tuh loh. Dan samar-samar waktu ngintip dari ekor mata itu dia ngelihat ada sosok tinggi besar lagi duduk di sumur itu, di atas sumur tuh lagi duduk. Dia nggak bisa ngelihat wajah sosok itu dengan jelas, Wak. Tapi Asih tahu ini ada orang yang duduk nih. Cuman pas Asih betulan ditengoknya langsung ke belakang, nggak ada sosok itu. Nah, nggak mau ambil pusing di situ, Asih lanjut lagi nih jalan ke dapur ya kan. Nah, lalu waktu dia jalan lagi, samar-samar Asih dengar ada yang ngikutin langkah dia dari belakang.
ya kan? Jangan ganggu toh, aku lo nggak gangguin kamu, kata sih kayak gitu. Dan habis dia ngomong itu, Wak, suasana langsung kerasa normal lagi. Setelah dia ngomong itu kayak nggak ada lagi, Wak, yang ngawasin dia atau ngikutin dia lagi. Betulan macam hilang gitu. Dah, Asi langsung ambil piringnya tadi dan lanjut cuci piring kayak biasa. Besok harinya pas langit udah terang nih, semua orang di rumah pun mulai beraktivitas lah ya kan. Seperti biasa kegiatan Asi setiap pagi adalah masak di dapur yang lokasinya memang dekat sama sumur, Wak. Jadi mau ke dapur tuh ada macam lorong, ini ruang sumurnya, situ dapurnya gitu loh. Nah pas lagi masak itu tiba-tiba Asih keingat sama kejadian semalam. Yang tadi malam ngawasin aku tuh apa ya gitu pikirnya si Asih. Nah karena penasaran Asih iseng masuklah dia ke ruang sumur di sebelah itu, Wak, untuk ngecek keadaan di sana. Nah pas pintu itu dibuka ya udah ruangan kayak biasa aja. Asih balik lagi ke dapur. Tapi di tengah jalan Asih denger ada laki-laki ngomong, apa kenalan tak? kata dia gitu, ya Allah. Suara itu kedengar jelas sekali kata nenek aku Nadia dan berasalnya dari ruangan sumur. Asih buru-buru balik lagi ke sana, Wak. Tapi kali ini Asih nggak ngebuka pintunya, enggak. Asih cuman bilang dari luar, gak usah bercanda ya, nggak apa-apa kalau kamu mau tinggal di situ, tapi jangan pernah nampakin diri kamu di depan keluargaku, kata si Asih. Dan sosok itu udah dia nggak jawab apa-apa lagi.